Suatu masa, Allah menakdirkan bangsa yang menggetarkan dunia. Mereka menghancurkan segalanya, sebuah bangsa kecil yang menumbangkan peradaban besar. Bagai ombak yang tak terbendung, mereka menyapu bersih segala yang ada. Dunia pun terasa sempit, tangisan dan ketakutan melanda setiap negeri. Kekuatan mereka yang bengis menjadi noda hitam yang mereka sombongkan. Namun, mereka lupa bahwa Sang Maha Perkasa telah menyiapkan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Lewat seorang lelaki yang menghapus air mata dan ketakutan. Seorang lelaki yang menghancurkan mitos pasukan tak terkalahkan, yang namanya saja sudah menggetarkan dunia. Sang lelaki itu bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz rahimahullah adalah seorang anak dari bangsawan Jalaluddin Al-Khawarizmi yang bernama Mahmud bin Mamdud. Pada masa kecilnya, dia mengalami peristiwa yang tak terlupakan saat pasukan Mongolia menyerang negerinya. Kehancuran dan kerusakan menyaksikan barbaritas pasukan tersebut saat menghancurkan negeri mereka. Ayahnya pun meninggal di tangan pasukan Mongol, mendorong keluarganya melarikan diri ke India. Allah menyelamatkan Qutuz dari kebrutalan Mongol. Dalam sejarahnya, ia dan keluarganya ditangkap, sebagian dibunuh dan sebagian dijadikan budak, termasuk Mahmud. Kegagahan dan kewibawaannya terlihat sejak masa kecil, sehingga pasukan Mongol menjulukinya Qutuz, singa yang menyalak. Setelah dijual di pasar Damaskus, ia dibeli oleh seorang bangsawan Bani Ayub dan dibawa ke Mesir. Di sana, ia berganti tuan hingga akhirnya dibeli oleh Raja Al-Mu'iz Izzuddin Aibak dan menjadi panglima besarnya. Allah Maha Besar dalam merencanakan segalanya. Meskipun Mahmud kecil, minim pengalaman dan belum pernah melihat kehebatan negeri luar, ia mendapat keistimewaan dengan mengelilingi negeri-negeri dan berpindah tangan hingga akhirnya menjadi penguasa negeri Muslim yang menggantikan posisi tuannya dan menghancurkan pasukan Mongol. Semua ini adalah kebenaran Allah dengan segala firman-Nya. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Qutuz, seperti mamalik lainnya, dibesarkan dengan pendidikan agama yang kuat. Semangat Islam menyala di dalam hatinya sejak kecil. Dilatih dalam seni menunggang kuda, teknik pertempuran, manajemen, dan kepemimpinan, ia tumbuh menjadi pemuda gagah berani yang mencintai dan memuliakan agamanya. Kuat, sabar, dan perkasa, ia juga dilahirkan dari keluarga raja. Masa kanak-kanak Qutuz mirip dengan para pangeran lainnya, memberinya kepercayaan diri yang besar. Pengalaman keluarganya hancur oleh Tartar membuatnya memahami bencana yang mereka timbulkan, karena melihat langsung lebih berdampak daripada hanya mendengarnya. Kita menyadari betapa dahsyatnya bencana tsunami yang melanda negeri kita, di mana bangunan-bangunan hancur, pepohonan tersapu, dan mayat-mayat berserakan tanpa arah yang pasti. Begitulah kekuatan bencana yang ditimbulkan oleh pasukan Mongol, menghadirkan rasa ketakutan yang melanda dunia. Banyak negeri yang memilih menyerah daripada berurusan dengan pasukan brutal ini, dan yang lain mencoba melawan, hanya untuk dilumat habis oleh pasukan yang mengganas, tanpa menyisakan nyawa. Umat Islam, terutama Bani Abbasiyah, yang dikenal sebagai negeri yang makmur dan menjadi sumber ilmu, merasakan pukulan yang dahsyat. Hanya dengan 200.000 pasukan, Mongol berhasil menghancurkan negeri tersebut dari peta sejarah, dengan 1,8 juta jiwa tewas. Sungai Nil bahkan berubah menjadi hitam karena tinta ilmu yang menjadi dasar ketakwaan meleleh ke dalam air yang tergenang. Dinasti yang telah berdiri selama 5 abad pun lenyap dari muka bumi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, kehancuran kerajaan Abbasiyah disebabkan oleh kehadiran seorang pengkhianat yang berkeyakinan Syiah, yaitu Ibn al-Qami. Dia adalah otak di balik semua ini. Semoga Allah membalas perbuatannya. Singkat cerita, Saifuddin Qutuz muncul di permukaan setelah wafatnya Raja Izzuddin Aibak. Kekuasaan beralih ke anaknya yang masih kecil, Al-Mansur Nuruddin Ali bin Izzuddin Aibak. Tetapi yang mengendalikan roda pemerintahan sebenarnya adalah Saifuddin Qutuz sendiri. Melihat kekejaman dan kehausan kekuasaan serta kebencian pasukan Mongol terhadap umat Muslim, Saifuddin Qutuz mengambil langkah berani untuk menggantikan posisi sang raja kecil demi pertahanan dan antisipasi serangan Mongol yang tiba-tiba. Pada 24 Zulkaidah 1657 Hash, dengan restu dan bimbingan ulama, ia menjadi raja.
Keteguhannya dan kepiawaiannya dalam mengatur urusan negara membuat benteng terakhir umat Islam kala itu, Mesir, lambat laun mengalami kemajuan yang gemilang. Ia memulai dengan membenahi pejabat-pejabat negara dan menyatukan hati umat Islam yang terpecah belah. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri olehnya, melainkan atas kehendak Allah dan kedekatannya dengan para ulama. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu surat dari penakluk Hulagukan yang meminta ia menyerah atau menghadapi kehancuran. Dari raja di timur dan di barat, Khan yang agung kepada Kutus si Mamluk yang lari dari pedang-pedang kami. Kamu seharusnya berpikir mengenai apa yang telah berlaku ke atas negara-negara yang lain dan menyerah kepada kami. Kamu telah mendapat kabar bagaimana kami telah menghancurkan kekhalifahan yang begitu besar, menyucikan bumi ini dari kerusakan yang mencacatkannya. Kami telah menawan kawasan yang luas dan membunuh semua manusia dengan kejam. Kamu tidak akan terlepas dari kerakusan dan kekejaman tentara kami. Kemana lagi kamu ingin lari? Jalan mana lagi yang kamu akan gunakan untuk melepaskan diri dari kami? Kuda-kuda kami berlari kencang, anak-anak panah kami tajam, pedang-pedang kami bagaikan guru yang menakutkan. Hati-hati kami keras bagaikan gunung, laskar-laskar kami banyak tak terbilang. Benteng-benteng kokoh tidak akan dapat menghalangi kami. Senjata-senjata tidak akan dapat membendung kami. Doa kamu tidak akan membawa apa-apa pengaruh ke atas kami. Kesedihan dan ratapan tidak kami pedulikan. Hanya mereka yang merayu untuk perlindungan kami akan selamat. Bersegeralah dalam membalas surat ini sebelum api peperangan bermula. Jika kamu melawan, maka barang pasti kamu akan menderita dan tersiksa dengan kehancuran yang dahsyat. Kami akan menghancurkan masjid-masjid kamu dan memperlihatkan kelemahan Tuhan kamu. Kemudian kami akan membunuh anak-anak kamu dan orang-orang tua di kalangan kamu. Kini hanya kamulah satu-satunya musuh yang perlu kami hadapi. Inilah surat yang menggetarkan lawan dan menghancurkan hati mereka. Namun tidak bagi sosok kesatria ini. Setelah menyampaikan isi surat yang sangat melecehkan kekuatan muslimin ini, sang delegasi Hulagukan bertindak sewenang-wenang. Kutus memerintahkan eksekusi mereka dan menaruh kepala mereka di depan gerbang istana. Perlu diketahui Islam tidak membenarkan membunuh delegasi. Namun, para ahli strategi menegaskan bahwa kedatangan tentara Mongol tidak sekadar untuk menyampaikan surat, tetapi juga sebagai mata-mata. Hal ini membuat Hulagukan terbakar amarahnya. Tidak pernah dilecehkan oleh raja manapun kecuali raja muslim ini. Dan api peperangan pun berkobar. Detik-detik sebelum peperangan dimulai, ada kisah menarik yang mengandung ibrah dan pelajaran. Saifuddin Kutus harus menunda pertempuran karena kekurangan dana untuk mendanai perang. Beliau mendatangi ulama untuk meminta pendapat mereka karena hendak mengambil pajak dari masyarakat untuk keperluan negara. Para ulama langsung menolak dan berfatwa. Tidak diperbolehkan menggambil paksa harta rakyat, karena itu termasuk haram. Para ulama menegaskan bahwa haram hukumnya menggambil harta rakyat dengan jalan yang batil. Kecuali dalam beberapa kondisi, baru negara boleh meminta kepada rakyatnya. Pertama, ketika negara sama sekali tidak memiliki harta yang cukup untuk pembiayaan negara. Kedua, sebelum berniat menggambil dari rakyat, pemimpin negara hendaklah terlebih dahulu menggambil paksa dari para petinggi negara, seperti para menteri, para komandan, para staf negara. Ambil semua harta dan perhiasan mereka, baru setelah itu diperbolehkan menggambil harta rakyat. Inilah fatwa Est bin Abdissalam, dan sang raja pun merealisasikannya. Setelah itu, sang penakluk yang namanya mulai ditakuti pasukan barbar itu pun berkhutbah di hadapan pasukan dan masyarakat. Dengan khutbah yang membara, membakar ketakutan di dada kaum muslimin, meredam kesedihan orang-orang lemah, dan membuktikan kepada dunia bahwa masih ada kami, hamba Allah yang akan menghancurkan mitos pasukan Mongolia. Di sisi lain, pasukan Mongol yang sudah siap perang, dipimpin oleh Kit Bukaliang yang menggantikan Hulagukan karena urusan kenegaraan, langsung bergerak hendak menggertak lawannya yang mereka remehkan. Mereka berpikir pasukan muslimin tidak akan berani menyerang, melainkan hanya diam menunggu kebinasaan mereka. Namun, mereka tidak memahami bahwa lawan mereka telah diberi kekuatan iman dan motivasi yang kuat, siap menerkam dan menghancurkan mereka. Setelah menyiapkan pasukan dengan strategi yang sudah direncanakan dan mengharap ridha dari Rabb yang Maha Perkasa, bergeraklah 20.000 pasukan muslimin di bawah komando sang penakluk Saifuddin Kutus dengan panglima mereka, Baibaz.
Namun, di tengah perjalanan, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan salib. Namun, sang raja muslimin pun menemui panglima salib dan menyampaikan maksud mereka. Hingga pasukan salib pun setuju untuk mengizinkan pasukan muslimin lewat, karena mereka pun paham bahwa hanya Quthuslah yang bisa meredam amukan Mongol. Sebab, sejatinya tentara salib itu pun ketakutan dengan kaum barbar tersebut. Hingga pada tanggal 25 Ramadan 658 Hash, bertepatan dengan 3 September 1260 M, kedua pasukan itu pun bertemu di Ain Jalut. Terjadilah pertempuran yang amat dahsyat di kedua belah pihak. Sang Panglima Baibas menjalankan strategi dengan baik. Dia bersama beberapa pasukannya mencoba mengecoh pasukan Mongol dengan menarik mundur secara perlahan, seolah-olah kaum muslimin takut. Melihat kejadian itu, Kit Buka dan pasukannya yang sudah dirasuki kesombongan itu pun mengejar pasukan muslimin dengan brutal. Namun, kekalahan pun menerpa mereka. Pasukan besar muslimin lainnya yang bersembunyi di lembah-lembah perbukitan langsung membalas serangan mereka, menghancurkan sebagian pasukan yang mereka klaim tidak pernah takut itu, hingga lari tunggang langgang. Saifuddin Quthus pun memerintahkan untuk mengejar mereka. Beliau berada di garda terdepan sambil mengucapkan slogan yang sangat bersejarah dan membekas di dada para pejuang. Wa Islama, wa Islama, demi Islam. Pasukan muslimin pun makin bertambah imannya, bak singa yang menerkam mangsanya. Pasukan Mongol pun hancur dan Kit Buka, sang panglima yang sangat membenci muslimin, pun binasa. Takbir pun bergema di berbagai arah. Dunia yang kala itu diselimuti oleh ketakutan pun mulai menampakkan keindahannya, berkat pertolongan Allah lewat keberanian hamba-hambanya. Pasukan barbar yang selama 43 tahun tak terkalahkan itu hancur di tangan sang penakluk Saifuddin Quthus. Kejayaan Islam pun kembali bersinar. Inilah salah satu kiprah kaum muslimin, ketika mereka yakin akan pertolongan Allah dan lurus dalam mentauhidkannya. Sudah pasti Allah akan memenangkan siapapun lawan dan sekuat apapun mereka. Serta kearifan dan kebenaran agama ini pula yang kelak membuat kerajaan-kerajaan Mongolia memeluk Islam dan menuai sejarah gemilang yang tak terlupakan. Sebuah perjalanan epik kaum muslimin dalam menghadapi tantangan dan cobaan, di mana keimanan, keteguhan, dan kebenaran agama menjadi tiang penopang. Dalam setiap langkah mereka, terukir kisah kebesaran Allah yang memenangkan orang-orang yang beriman. Dengan tawakal dan keyakinan yang kuat, mereka melalui badai dan menaklukkan rintangan. Dan dari kebijaksanaan serta kebenaran agama Islam, terbukalah pintu bagi kerajaan-kerajaan Mongolia untuk memeluk Islam, menggenggam sejarah gemilang yang membawa cahaya kebenaran dan keadilan. Inilah bukti bahwa kebenaran akan selalu menang, dan kekuatan iman akan memimpin menuju kemenangan yang abadi.